Kapolri, BPKP, KPK, silakan. PK dan Kejaksaan diminta audit total harta kekayaan Jokowi dan keluarganya. Jaksa Agung dan negara sudah mengembalikan uang puluhan miliar. Ya kalau palsu, kenapa minta uang dari negara? Makanya saya mengingatkan kepada kejaksaan agar mulai menyidik kasus ini. Ya, bagaimana bisa uang keluar dari kas negara puluhan miliar kalau benar surat? Karena kalau palsu nggak mungkin dong negara mengakuinya kan. Jadi sekali lagi sudah waktunya kejaksaan untuk menyidik kasus ini. Kalau memang surat berharga itu palsu, kenapa bisa membayar puluhan miliar? 99,99% tersangka masih yakin dengan pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini, Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu di hadapan publik. Pertanyaan saya, mungkin ini akan sifatnya mengulang. Cuman kenapa Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu kepada publik? Indonesia kembali diguncang, bukan oleh krisis ekonomi, bukan oleh konflik geopolitik, melainkan oleh satu isu yang tak pernah benar-benar mati. Ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kali ini, api polemik disulut oleh pernyataan yang jauh lebih serius dan berbahaya bagi kekuasaan. Pengacara papan atas, Hotman Paris Hutapea, menyebut adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Dalam sorotannya, muncul indikasi dugaan aliran dana, bukan sekadar untuk membela nama baik, tetapi diduga demi menutup, mengamankan, dan melindungi kasus ijazah yang terus dipertanyakan publik. Itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Saya setuju juga dengan Bung Azmi. Kemungkinan kemungkinan ada kealpaan dari jaksa eksekutor untuk itu, ya. Kealpaan atau faktor orang kuat yang mendukung dia? Ini tergantung persepsi orang yang menilai. Tergantung persepsi orang yang menilai. Menurut Anda? Kalau saya ini adalah kemungkinan. Kalau kita ingin mengukur materialistis sebagai alat koruptif atau tidak dari seorang penguasa, lihat sih, kalau setelah dia berkuasa dia tambah kaya apa tambah miskin? Dari semua format presiden kita, yang tidak kaya dan dia tetap miskin pada saat dia menjelang akhir, itu kan cuma Soekarno dan Gus Dur. Betul ya? Soekarno mana ada rumahnya? Setelah dia tidak menjabat dari presiden, rumah besarnya dan macam-macam. Gus Dur demikian juga, hampir sama. Tapi yang lainnya ya, kita tidak bisa tahu. Kita tidak mau menuduh si A, si B, si C ya. Tapi itulah ciri kalau kita mau melihat bahwasanya kalau dia menjalankan pemerintahannya fokus kepada kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Sekali lagi, ini dugaan. Namun dalam negara hukum, dugaan serius yang disampaikan figur hukum berpengaruh bukan gosip warung kopi. Ini alarm. Dan ketika alarm berbunyi, pertanyaan rakyat pun berubah arah. Apakah kasus ijazah ini sebenarnya bukan soal dokumen, melainkan soal kekuasaan dan uang? Dari ijazah ke uang, mengapa isunya membesar? Mari kita jujur, jika ijazah itu asli, sah, dan tak bermasalah, mengapa negara tampak begitu defensif? Mengapa bertahun-tahun berlalu? Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik, di mana seorang pengamat
kebijakan publik yaitu Bonatua Silalahi telah menemukan sesuatu hal yang sangat-sangat penting ya, yang selama ini kita mendengarkan sana sini bahwa ijazah Jokowi ya 90% adalah 99% palsu, dan kubu Jokowi menyampaikan ya ijazah Jokowi adalah asli. Nah, jadi dengan adanya legalisir yang ditujukan oleh seorang pengamat kebijakan publik yaitu Bonatua Silalahi, hal ini menunjukkan bahwa ijazah Jokowi itu mestinya ini harus uji ya keasliannya, apakah itu asli atau palsu. Teman-teman, dalam hal ini bahwa ketika penjelasan yang disampaikan oleh seorang pengamat kebijakan publik ini ya di hadapan para relawan-relawan Jokowi, sepertinya mereka terdiam, teman-teman, melihat bukti yang ditujukan oleh seorang Bonatua Silalahi terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Karena mereka ya, karena kita melihat ya mereka selama ini cukup cukup meyakini kalau ijazah Jokowi itu adalah asli, seperti yang mereka sampaikan sebelum-sebelumnya ya, dengan kepercayaan mereka terhadap ijazah dan dengan kepercayaan mereka terhadap Pak Jokowi menyampaikan bahwa ijazah Jokowi itu asli ya. Jadi teman-teman, ini sehingga para tersangka ini meminta bukti, dengan ketika mereka menyatakan asli tentu ada buktinya, ada fisik dari ijazah itu, tapi hal ini tidak bisa mereka tunjukkan di hadapan para tersangka. Ya, jadi teman-teman, coba kita melihat ada sebuah komentar netizen di bawah ini. Ya, kita baca satu persatu dan teman-teman bisa memberikan komentar Anda atau respon Anda nantinya. Dikatakan bahwa saya setuju harta keluarga Jokowi ini harus diusut tuntas, ya, sudah keadilan. Teruslah Bang Hotman dan sudah berani menyuarakan kebenaran demi bangsa dan negara. Ya, oke. Awas PKI bangkit lagi dan waspada. Dan bagus Pak Hotman, Paris cepat dan tindak tegas biar cepat selesai. Ya, hakim harus bersih-bersih. Silakan audit kekayaan Jokowi, jangan cuma omong-omong doa. Oke, yang namanya kebohongan tetap akan terbongkar. Bravo Pak Hotman. Oke, mantap Pak Hotman, semoga sehat selalu. Baru bantu Pak Roy dan Hotman demi keadilan. Ya, mantap Bang Hotman dan maju terus Bang Hotman. Paris, wow. Ya, semoga ini didoakan. Mengalir ke mana dan dana itu dan ingin menutupi kepalsuan, apakah penegakan hukum? Ya, dikatakan lagi bahwa hebat ya Bang Hotman. Lanjutkan perjuanganmu demi Indonesia dan buktikan kebenaran. Nah, jadi inilah salah satu harapan yang netizen sampaikan kepada kita dan kepada kita semua, bahwa mereka menitipkan satu pesan di mana orang-orang yang cerdas ya untuk berupaya mengungkapkan kasus ini sampai seterang-terangnya. Kita melihat semua pengacara yang sudah mendampingi kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini ya, dan bahkan kuasa hukum dari Pak Jokowi juga ya saling membela dalam hal ini. Ya, tinggal pengadilan nantinya yang kita tunggu, apakah ini ditunjukkan atau tidak. Kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Bambang Tri Gusnur, teman-teman, yang pernah dipenjara, yang pernah dibuai hanya gara-gara ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo, yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu mereka tidak pernah melihat. Ijazah Jokowi itu mereka tidak pernah ditunjukkan apakah itu asli atau palsu, teman-teman. Nah, jadi dari situ banyak sekali yang menanggapi dan merespon hal tersebut. Ya, bagaimana mungkin orang yang pernah dipenjara tapi bukti asli dari yang mereka tuduhkan itu, yang selama ini mereka katakan adalah palsu, tapi tidak pernah dibuktikan apakah barang tersebut asli atau palsu. Nah, hal ini viral di media sosial, teman-teman, ya, terkait pernyataan-pernyataan mereka, termasuk Pak Gusnur dan Bambang Tri. Ya, jadi apakah ini nantinya diusut tuntas, teman-teman, terkait dengan pernyataan mereka ini?
Bahkan mereka meminta supaya ijazah itu ditujukan. Ya, padahal mereka sudah menjalani hukuman, mereka sesuai dengan hukuman yang berlaku. Nah, ini artinya bahwa hukum di negara ini sepertinya lemah begitu ya. Kalau pembuktian ijazah saja tidak bisa dibuktikan, tapi orang yang menuduh sudah menjalani hukuman. Bukankah hal ini cukup aneh di negara Konoha ini? Atau seperti apa teman-teman? Ya, mungkin teman-teman bisa memberikan komentar Anda, pandangan Anda bagaimana terhadap kasus yang dialami oleh Bambang Tri dan Gus Nur teman-teman. Ya, sampai mereka dibui, tapi bukti yang mereka bukti yang mereka minta tersebut terhadap ijazah tidak pernah diperlihatkan. Artinya bahwa penegakan hukum lagi ini harus menjadi pertanyaan. Oknum tertentu yang maksudnya ini harus dipertanyakan. Kemudian teman-teman, kita melihat ya, juga ada orang yang sudah ikrah hukumannya, yaitu seorang relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Ya, ini kurang lebih 6 tahun teman-teman, sudah divonis hukuman 1 tahun 5 bulan ya, atas pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Namun kita lihat sampai detik ini ya, penegakan hukum belum pernah melakukan yang namanya melakukan pemanggilan atau melakukan penangkapan terhadap mantan presiden, terhadap relawan mantan Presiden Jokowi, yaitu Sylvester Matutina. Jadi seolah-olah hal ini hukum tidak ada. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.